Halo teman-teman, kita akan melanjutkan project kita. Di video ini kita akan membuat enemy, mengasihnya collision, dan kita akan men-setting project kita. Oke, jadi kita akan membuat dua scene baru. Jadi kita akan membuat dua scene baru. Yang pertama itu untuk main scene dari si gamenya, dan yang kedua itu scene untuk si enemy-nya. Oke, kita langsung saja. Di scene, new scene. Kita pilih node 2D ini untuk gamenya. Kita save sebagai game.tscn, dan satunya lagi itu untuk enemy-nya. Nah, untuk enemy-nya kita ada beberapa opsi, tapi tetap ada di sini di group collision object 2D. Ada beberapa opsi, ada rigid body, karakter body 2D, atau area 2D. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, si node-node ini jika dalam satu grup ini dia memiliki fungsionalitas yang mirip. Semakin dalam node-nya di struktur tree ini, semakin banyak fungsi yang dia miliki. Berarti kalau kita lihat dari hierarki ini, area 2D itu adalah yang paling simple. Dan rigid body, karakter body 2D, dan static body 2D ini memiliki function atau kegunaan ekstra. Nah, yang penting karena kita menggunakan area 2D, dan area 2D ini bisa mendetek sesuatu yang masuk asalkan dia itu satu body atau area. Jadi opsi kita adalah area atau body. Nah, seperti itu. Nah, keuntungannya masing-masing banyak, tapi kita akan menggunakan area 2D karena kita akan mengimplementasikan fungsi kita sendiri. Jadi kita tidak akan menggunakan fungsi bawaan dari karakter body 2D atau rigid body 2D. Kita akan menggunakan area 2D. Oke, create. Kita ini rename jadi enemy ya. Ini save jadi enemy. Seperti biasa kita akan tambahkan animated sprite. Dan ini kita bikin sprite animation baru. Ini ada 3 ya, sesuaikan, ada flying, swimming, sama walking. Flying, swimming, sama walking. Ini teman-teman bisa diatur, bisa dicek, bisa di-set dari 5 fps mungkin jadi 3. Biar lebih lambat, atau 5, biar lebih cepat. Kayak gitu. Ini bisa teman-teman ganti aja sesuai selera. Nah, selanjutnya ini kita membutuhkan collision ya. Oke, kita akan kasih collision. Dan di sini kita akan membuat kapsul sama. Ini kan kita putar. Sesuaikan saja ya. Oke, kurang lebih sudah ya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana caranya si collision ini atau hitbox atau hurtbox bisa mendeteksi satu sama lain. Oke, di scene game kita akan menambahkan karakter dan player kita. Maksudnya karakter dan enemy kita. Ini ada player, kita simpan sebelah sini. Lalu ada enemy, kita simpan sebelah sini. Nah, teman-teman bisa ke sini, ke debug, dan cek centang visible collision shapes. Ketika kita play ini, si scene game ini, maka akan terlihat collision shape-nya. Namun, sekarang ketika kita masuk ke collision ini, tidak ada yang terjadi apa-apa ya. Ini kenapa? Karena memang bawaannya tidak ada fungsinya, walaupun berdua ini berbenturan. Oke, jadi bagaimana cara mendeteksi benturan atau collision-nya? Yang pertama,
collision itu mempunyai layer masing-masing. Jadi ketika teman-teman lihat di area ini, terus di menu collision di inspector ini, ada layer dan mask. Jadi layer ini adalah posisi si collision kita ada di mana, dan mask ini si collision kita tuh ngebentur dengan layer berapa. Ini ada nomor ya, sampai 32. Nah, jadi ini simpelnya kalau misalkan kita cek di sini di enemy collision, di sini ada layernya 1 dan mengenai layer 1 dan sama. Nah, tapi kenapa ini udah sama di layer yang sama tapi belum bisa mendeteksi satu sama lain? Karena kita perlu yang namanya signal. Jadi kalau teman-teman cek di node sini ada namanya signal. Nah, ini ada beberapa signal. Jadi signal ini kurang lebih sama kayak virtual function, kurang lebih ya. Nggak sama, tapi kurang lebih sama. Jadi ketika function yang dijalankan ketika ada sesuatu yang terjadi. Secara konsep umumnya seperti itu, tapi untuk nanti penjelasan lebih lanjutnya kita akan bahas. Tapi untuk konsep umumnya, signal atau signal ya, adalah function yang akan dijalankan ketika ada sesuatu yang terjadi. Nah, ini bisa cek, ada beberapa signal yang ingin kita cek adalah ini. Area entered. Jadi kita klik aja 2 kali yang di player ya. Ininya kita biarkan saja seperti ini, lalu connect. Nanti kita akan dibikinkan function baru nih. On area entered. Jadi function ini akan dijalankan ketika ada area yang masuk ke area kita. Kita cek print masuk gitu ya. Kita jalankan scene game kita. Nah, ada kan? Karena si area ini kedetek masuk ke area kita dan akan ada masuk. Nah, untuk lebih menjelaskan tentang konsep collision layer tadi, kita pindah layer enemy ini ke layer 2. Dan di player ini tidak mendeteksi layer 2. Apa yang terjadi? Nah, tidak akan terjadi apa-apa kan? Karena tidak mendeteksi satu sama lain, karena layer dan masknya itu tidak berhimpitan atau tidak berbenturan ya. Seperti itu. Nah, kita samain lagi saja. Ini layernya. Ini bisa di rename ya, di project setting ada layer. Sebentar. Layer name 2D physics. Ini bisa di rename. Misalkan ini layer. Ini enemy. Save. Harusnya ini berubah ya. Ini player. Ini enemy. Nah, ini bisa diganti. Player ada di layer player, dia dan mendeteksi enemy. Sama untuk enemy juga, dibalik dia adalah enemy dan mendeteksi player. Seperti itu. Kita jalankan lagi si gamenya. Maka akan terjadi yang sama. Nah, kita balik lagi ke scriptnya. Dan untuk area yang diberikan dari parameter ini adalah area yang masuk. Coba kita print. Area ini apa sih si area yang diberikan oleh signal atau function ini ketika kita jalankan gamenya. Sebentar. Oh, oke. Nah, enemy kan langsung terdetek bahwa yang masuk ke area kita adalah enemy. Oke. Jadi kita bisa melakukan apapun dengan enemy karena kita dapat reference-nya lah. Istilahnya seperti itu ya. Jadi kita dapat memanipulasi enemy karena enemy itu di-pass ya. Istilahnya di-passing ke function ini. Jadi contohnya kita bisa nge-hide nih. Area.hide. Coba ya. Nah, jadi hilang kan? Jadi maksudnya ini saya jelaskan jelaskan terlebih dahulu. Jadi ini adalah signal yang ada di player. Di area player ini. Ketika ada area lain masuk, function ini dijalankan. Dan function ini memberi suatu parameter. Yaitu area yang masuk ke area player. Nah, karena kita mendapatkan reference area yang masuk ke area player, kita bisa memanipulasinya. Contohnya, kita akan hide area yang masuk.
Dan ini tidak perlu dinamakan area ya. Bisa kita contoh, ini panggil enemy. Ini enemy. On area entered, kita dapat enemy dan kita akan hide enemy-nya. Sebaliknya, kita tidak usah menggunakan enemy ini sebenarnya. Kita bisa aja nge-hide diri sendiri. Ini. Ke game, jalankan. Dan seperti itu. Itu untuk konsep dari collision. Jadi, ada area dan body yang bisa memiliki collision umumnya. Dan si collision ini bisa mendetek satu sama lain jika dalam satu layer dan jika men-setup signal mereka. Nah, contohnya nih, ada area exited. Ini juga sama signal, cuman dia akan dijalankan ketika area keluar, bukan masuk. Ya, kita jalankan gamenya. Oh, area keluar ketika saya keluar, seperti itu. Kita disconnect saja. Disconnect. Mana ya disconnectnya? Oh, harus di sini. Disconnect. Oh. Oke, seperti itu ya. Ini kita hapus. Jadi itu untuk musuh dan collision. Untuk di node enemy kita akan tambah satu lagi. Ini adalah notifier. Nah, ini visible on screen notifier. Ini buat apa? Jadi nanti si musuhnya itu akan maju ya, berenang atau berjalan di jalan yang lurus. Dan ketika keluar dari screen, kita akan menghapusnya lah, biar nggak ada di memori atau dibebaskan dari RAM. Seperti itu. Nah, ini ada sama konsepnya signal. Ada screen entered dan screen exited yang dikasih oleh visible on screen notifier ini. Kita akan menggunakan screen exited. Kita akan buat script terlebih dahulu. Create. Dan connect signal tadi di sini. Nah, kita akan contoh print terlebih dahulu. Print keluar dari layar. Seperti ini. Kita akan buat si musuhnya maju ke kanan ya. Kita jalankan. Keluar dari layar. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika keluar dari layar, kita bisa menggunakan fungsi yang namanya queue free. Nah, jadi bedanya ada dua ya. Ada bedanya queue free dengan hide. Kalau hide itu dia hanya menyembunyikan. Kalau queue free ini dia akan dibersihkan dari gamenya dan dari RAM atau memori ya. Ini sebenarnya kita ganti menjadi queue free. Queue free. Itu. Nah, ketika di enemy tadi dihapus itu. Queue free. Ketika saya jalankan dan musuhnya keluar dari layar, dia akan dihapus. Seperti itu simbolnya. Oke. Untuk enemy dan collision di sini saja, sampai sini saja. Selanjutnya kita akan membangun game kita, menambah UI, score, dan lainnya.